tafsir surah Muhammad ayat kita 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqaluha innal ladzina irtaddu ala absarihim. Napa nih? Ini sing kelake paling Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ayat 18, 16. Ulaika alladziina tabaa'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum fahal yaduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asraruha fa anna lahum idza ja'ahum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi ayat ini mantun menjelaskan orang-orang yang beriman dipersiapkan bermacam-macam kenikmatan minuman, lautan yang terbuat dari susu, madu, arak, lautan air yang sejuk. Mantun-mantun kaman huwa khalidun finnar, yaitu sama seperti orang yang diabadikan di neraka, merasakan wasukuma hamimah. Dia diminumi dengan air yang panas yang langsung memotong tenggorokan. Faqatta'a am'a'ahum wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma. Tapi ketika orang-orang yang kafir yang tertutup hatinya oleh Allah, ketika mendengarkan ayat-ayat semacam itu ngomong apa? Jadi ngomong orang-orang sing kafir itu ngomong apa maksudnya Muhammad nerangno kayak ngono iku apa tujuannya. Jadi kayak ini gunane. Ini ngomong tentang orang-orang ya padha jamaah itu. Termasuk sing dibicarakan orang yang ilmu dicatat memiliki dari kalangan sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi ditertawakan. Nabi menyampaikan wahyu itu ditertawakan. Mada qala apa yang baru disampaikan? Aku tidak nyambung jelas. Kenapa? Ulaikal ladzina tabaa'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Jadi mereka itulah kata Allah ketika disampaikan ayat wahyu yang diturunkan ngomongi model ngoten ada di Allah digambarkan yang ngono nek wong ati tertutup. Oleh Allah ditutup. Enggak nyaman mirengaken Quran. Enggak nyambung. Malah ngetai menertawakan. Wattaba'u kenapa Pak? Kenapa? Karena mereka mengikuti kesenangannya. Ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu. Kadung senang tentang dunia, kadung senang tentang nopo sing indah tentang dunia. Maka nasihat-nasihat Quran sulit menyatu tengah ati kula panjenengan. Ada kemunafikan. Walladzina tadaw, terus digambarkan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah, yaitu orang mukmin. Zadahumullah, Allah menambahkan petunjuknya.
Intinya nopo tambah semangat ibadah. Ketika bulan panjenengan nopo menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, yaitu orang yang mukmin, wa atahum taqwahum, dan ketakwaannya tambah meningkat. Ini perbedaan di bulan panjenengan. Ngaji kok tambah ningkat mau ketakwaan, ngaji kok tambah ningkat mau amal-amal kebaikannya, petunjuknya tambah paham, tambah luas jalan menuju Allah. Terus takwanya tambah kokoh, tambah tinggi, tambah kuat ketakwaannya, yaitulah yang digambarkan oleh Allah, walladzina taqaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah petunjuknya bertambah dan ketakwaannya tambah kuat. Fadilahnya mirengaken Quran. Jadi perbedaan orang munafik kali boten munafik, kalau orang tidak munafik itu, dia Allah bulan banyak responi ke Quran. Lek responi tambah nyaman, tambah kuat takwani, berarti bulan panjang bukan orang munafik yang dicap oleh Allah. Tapi ketika bulan panjang mirengaken ayat Quran kok tambah munafik, tambah gak nyaman, malah tambah menertawakan apa yang disampaikan oleh aku. Murid kok digawe ruwet. Dinasihati Allah, kok gak cocok belas dengan keinginan. Ini sifatnya munafik. Dan ini sing nilai bulan panjang jabat. Karena nopo, karena saat ini gak mungkin terjadi seperti di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi yang ditampakkan di Allah bagi akhir-akhir ayat ini menampakkan orang-orang munafik. Jadi diketokno. Dan saat ini kan boten saged bulan panjang, termasuk lo pribadi jenengan nilai kulo. Yo gak lo. Nopo ngaji niki pancen bener-bener tambah takwa akan Allah. Nopo justru sebaliknya. Gini kita andai teman. Jadi ketika orang-orang itu mendengar khutbah, khutbah Nabi Muhammad, orang-orang munafik itu, ketika sudah keluar selesai khutbahnya Nabi, acaranya selesai pengajiannya, metu teko masjid, ngomong opo sing disampaikan Muhammad. Opo sing disampaikan Muhammad. Aku enggak mantap gelas. Padahal wahyu ini Allah. Tapi hari biasa ulai kalladina taballahu ala qulubihim wattaba'u ahwaa'ihim. Seperti itu wis. Wong-wong sing ditutup oleh Allah hatinya dan dia selalu mengikuti kesenangannya. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu orang mukmin, zadahum, maka hidayahnya bertambah dan ketakwaannya bertambah, tambah tinggi ketakwa, tambah kokoh. Jadi kula nang sing iso angen-angen awak dhewe masing-masing. Mirengaken Quran kok bukan tambah cinta akhirat. Mirengaken hadis Nabi kok boten malah meninggal tambah kuat ketakwaannya dumateng Allah, kok boten tambah luas hidayah untuk meraih bermacam-macam kebaikan. Mugi-mugi kula mawon jenengan sebelum meninggal wis diwarasno kan. Naudzubillah. Ini iso terjadi teng kula, iso terjadi teng sinten sinten mawon. Fahal yang duruna kata Allah. Fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahu baghtatan faqad ja'asraha. Apakah dia berpikir, melihat kecuali adalah kiamat yang telah datang kepada mereka dengan secara tiba-tiba, dan sungguh syarat-syarat tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi. Nopo tanda pertama, satu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutusannya Nabi Muhammad itu sudah menjadi tanda hari kiamat. Karena Nabi di zaman dan terpecahnya rembulan, terbelahnya rembulan, dukhon. Fa'anna lakum idza ja'akum dzikrahum. Bagaimana bisa ketika datangnya kiamat dia mampu berpikir dengan adanya tanda-tanda, ketika mereka diberikan peringatan dia tidak mengambil. Jadi di nasihat Quran gak mau berpikir. Meskipun tanda macam-macam akan hancurnya dunia ini, ulang-ulangnya
meninggalkan dunia ini, ya enggak masuk. Fa'anna kata Allah, fa'anna lawi gajah. Ya apa? Kondisi ini wong-wong sing enggak gelem diberikan peringatan. Wong ini peringatan Tuhan, dia tidak mau berangan-angan, mau berpikir. Disampaikan Quran enggak gelem berpikir. Kayaknya kau ngomong kok sebab enggak mau berpikir? Karena sudah dipenuhi dengan kecintaannya terhadap dunia. Saking menaruh harapan, kulan panjenengan ingin sukses tengah urip alam tuh. Wis kadung duwe omah, sik tas bangun, gajian sik tas normal, tabungan akeh, awak sehat, ya nikmat urip kita. Hari lupa, ini dinasihati ya Allah Quran enggak masuk. Karena sudah kadung berharap bahwa kesenangan, kenyamanan itu ya di dunia. Ketika mati kaget. Paham? Ketika mati kan, lek saya dulu mati ya saya seger waras dinasihati ya kayak angkat gitu. Ngaji Quran ingin merangkan pengajian untuk nyemangati urip. Ngentai gak enak belas isi Quran. Gini bukan Quran, Allah sudah mewanti-wanti. Yang manfaatnya apa peringatan? Mengingatkan tentang kiamat, sedangkan mereka sudah tidak mau diperingatkan. Fa'lam, ketahuilah Muhammad, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah Muhammad sesungguhnya kan istiqomahmu berzikir la ilaha illallah. Ini ulama tafsir kenapa kok Nabi Muhammad yang diperintah untuk istiqomah di topik khususnya tentang Nabi Muhammad, umumnya umatnya. Ada ulama tafsir mengatakan karena membentuk syukur Nabi Muhammad karena dosa dan telah diampuni. Atau ulama tafsir mengatakan kenapa Nabi Muhammad dikenjat istighfar, selalu istiqomah membaca la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, karena Nabi Muhammad pernah mengizini orang boleh tidak ikut perang pada wahyu berhukum. Jadi ini uang takut Nabi Muhammad. Suwan ya Rasulullah boten perang. Perang Tabuk ya. Perang yang paling berat dilakukan oleh umat muslim itu namanya perang Tabuk. Kata sing jadi munafik. Ada yang sing itu gak kuat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diizini. Ternyata alasannya bukan secara syar'i tapi karena memang tidak senang terhadap peperangan. Lebih berat hartanya. Jadi makin dijelaskan tentang surah Taubah. Tentang surah Taubah itu dijelaskan orang-orang munafik. Jadi ketika diperintah berperang, wancini panik itu gak gelem. Oleh aku melok perang rusak tanaman. Begitu beratnya orang-orang yang iman zaman siya. Ya nopo bulan panjenengan lek perang sakniki wayahe kerja. Kasarane ngoten gambarane. Milih perintah Allah nopo milih kerjaan? Kira-kira lek umane gak milih kerjaan, milih perang, bulan panjang gak dicap munafik. Tapi lek milih kerjaan, nah nopo lek milih perang pekerjaan hilang, lek milih perang, nah lek milih pekerjaan bulan panjang gak oleh ridhoni Allah dicap munafik. Di zaman siapa yang ngoten? Jadi ini nominal di Allah fa'lam annahu istiqomah Muhammad dan mintalah ampun terhadap dosamu dan umatnya. Hari Nabi ditafsir ini hadis ayat ini waqad fa'alahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Jadi Nabi selalu memberi beristighfar sehari ini 100 kali. Walil mu'minina wal mu'minat, dan termasuk juga memaafkan, memohonkan ampun bagi wong mukmin dan laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun. Ini ada keterangan. Jadi Allah mengetahui apa yang disibukkan di siang hari dan apa yang disibukkan dilakukan di malam hari. Jadi kulan panjang kaki alasan itu sudah isu. Allah Maha tahu apa yang diperlukan menjadi aktivitas kulan panjenengan siang dan malam wis Allah sumerep. Ini ulama menafsirkan Allah sudah tahu
sampai belum dilahirkan ke dunia masih ada di tulang sulbi. Di tulang sulbi dan di alam lahir sudah tahu Allah. Dan ketika engkau dilahirkan ke dunia sudah Allah pun sumerep kululan panjenengan yang nopo gaya uripe. Itu tafsiran ayatnya. Wa yaqulu alladziina aamanu ini bab lain. Ketika orang-orang ini asbabun nuzulnya orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika begitu dahsyatnya serangan orang-orang kafir, bermacam-macam cara menghentikan dakwah ini. Hari turunlah ayat ini wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-kitab wa ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanduruna ilaika nadharal mausyadil maut. Jadi orang-orang yang beriman itu mengharap ketika luar biasa orang kafir menyakitinya, ya Allah, kalau seandainya ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan untuk berperang turun, nah, jadi ini ayat turun untuk menjelaskan perang, tentulah kami akan semangat berperang. Kata orang-orang si beriman. Jadi semangat, lek wong iman ini semangat ngenteni perintahe Allah. Niki zaman siye. Tapi lek wong munafik benten responnya. Niki di apa digambarkan? Lek wong iman mengharapkan diajak perang, tapi lek wong boten iman nopo harapane? Aital ladina fi kulli marad. Tapi lihat orang yang di dalam hatinya ada keraguan, kemunafikan. Apa yang terjadi ketika dia memandang kaum Muhammad? Dia seakan-akan menjadi wedi mati. Nador mausi alaihi minal maut. Seakan-akan nyawa Nabi Muhammad ini kate pingsan. Kenapa? Karena yang ditakutkan yang ada di depan pandangan mereka adalah kematian. Lek sampai dijaga perang. Kulan panjenengan lek terlalu suwe nunggu teng masjid. Iki hasil dan hasil. Pikiran ini bang. Jadi ketika kulan panjenengan dijak etika, Rasul Awahir suruh kata etika, mulai etika apa wae? Yo gak riayang. Terus karakter. Oleh kan kuwale panjenengan Nabi ngajarkan umatnya ketika Rasul Awahir kulan panjenengan digenggen betah teman. Kan kuwale. Ternyata umatnya ketika Rasul Awahir tempat motor dan mari-mari sing digoreng model dalam model si alit sampai kate mana boleh ikuan maka ketika orang-orang yang beriman datang Ramadan senang dengan tinggal itu dengan ke Madinah di tiap-tiap sing maklum enek sing libur cuti enek sing saking mantepnya napa sing dilakukan Nabi. Kalau boten persoalan panjenengan kudu milo boten ini cerita. Paham? Orang yang cerita Al-Qur'an memang menunggu apa yang diperintah atau hari-hari waktu-waktu yang mustajab yang benar-benar diharapkan oleh Nabi dan dianjurkan kepada umatnya. Ini pancen senang memberikan waktu khusus. Contoh kayak Rasul Awal. Contoh mana ketika diperintah haji ya udah. Jenengan saking semangat yang menghaji yang gue iman. Wah nek wong malang berjalan gitu, sepedaan. Lah sing duwe gak mudah-mudah. Oh pancen ngoten. Berat. Nah, ketika bulan panjenengan datang bulan Ramadan suruh itikaf. Oh nyoba itikaf lho Pak Ustaz itu. Enggak ganti kelambi temenan. Ya sing suruh ganti kelambi lek rong lek riyo ku sinten. Wong Nabi lek ben riyo dikekeni iki. Oh enggak enak berita ganti kelambi ras riyo. Meskipun budak napa meskipun makin mulutan ganti kelambi enggak enak masalah. Ya kulan panjenengan gara-gara mengikuti kesenangan itulah tertutuplah waktu-waktu yang bisa menjadikan kulan panjenengan mulia salawat demi meraih kesenangan sesama.
Terus napa? Lama sholli ala Muhammad. Lha ngono niki lek boten dijelasno mari ngaji jenenge yo gludel. Padahal mari terangno. Ngaji opo? Meka ustaz itu. Gak riyoyan temenan awak. Awake pas program mudik jenenge. Jadi sing kengken guru mudik kudu riyo niku sih. Meskipun mudik oleh-oleh 15 hari pas nopo tiket murah kan gak ini dosa. Sing penting bulan panjang asrul awakhir oleh temenan. Tahu tak? Oleh temenan. Ini tujuannya asrul awakhir itu sibuk bulan panjenengan ya apa yang dilakukan Nabi dan sahabat dan ulama warasatul anbiya. Jadi memang mencari temenan. Makanya kayak orang-orang masjid di Timur Tengah bukan dengan kota Nusa Timur Tengah sana. Tan kota-kota orang yang yakin ketika diajak ngaji ngoten niku. Jenengan teng Masjid Malang, Masjid Jami, teng Masjid Ampel tingali. Orang-orang yang yakin dengan datangnya fadilahnya asnawaid penuh saking pundi-pundi. Alhamdulillah mriki penuh ini. Alhamdulillah. Ini lek boten diterangno jenengan iki sesuai. Lek boten mantep lek jihadnya ngene ku, targetnya yo bi mudik, yo gak mantep diterangno boten. Melo Pak Ustaz gak mudik temenan. Meskipun hilang fadilah Ramadan, hilang fadilah Surabaya gak peduli. Gini ku karena saking besarnya mengharap kesenangan bulan panjenengan ketika di dunia. Hilanglah kenikmatan yang abadi, mengorbankan kenikmatan yang abadi benci tengah dipancing berat kayak ini. Abot ya, abot. Makanya dikeke nopo pertama istiqomah la ilaha illallah. Sing kedua selalu istighfar. Kelihatan gini ku, begitu moncaknya besarnya, kerasnya hati bulan panjenengan sudah tercampur baur dengan kecintaan dunia, ada sulit untuk benar-benar menikmati di waktu-waktu yang sangat istimewa di mata Allah dan Rasulnya dan benar-benar dilakukan oleh sahabat dan ulama warasatul anbiya. Nah, mungkin bulan panjang boten saged saniki ya mungkin tahun Arab. Mungkin sik diparing umur pan. Nek mari riyo meninggal ya getun ya. Getun tapi mungkin boten ya. Fadilah ngaji. Mari diberi umur sebelum bulan panjenengan benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Mungkin seret dipundhet boten ngantos dipan baru nek istiqomah mantep temenan sempurna iman dan takwa bulan panjenengan dimungkin dari Allah dipundhet mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi lek sing sepuh-sepuh hati-hati. Bisa ada nih sedoyo meskipun simno bisa berat. Wallahu ya'lamu isra'ahum. Fa kaifa idza tawaffathum al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Niki Allah sangat tahu terhadap isi hati kalian. Jadi bulan mantep temenan itu mantep gitu. Niki Allah lagi menggambarkan. Allah, ya boleh sampean gak yakin kata. Niki diiling kok. Ya boleh sampean gak yakin wis ada Nabi Muhammad, ada Quran yang selalu memberikan peringatan. Ya apa sampean kok gak yakin? Nek sampai malaikat datang. Fa kaifa idza tawaffathum malaikat. Ya boleh sampai malaikat datang kepada kalian yadribuna wujuhahum wa adbarahum sampai memukul kalian ketika mencabut nyawa. Nek sampai ketemu malaikat mau. Nek wis diilingi Quran, diilingi pengajian, diilingi hadis, dinasihati orang-orang soleh, ditampakkan sing durung yakin ya boleh sampai malaikat datang. Kenapa? Nek malaikat mencabut nyawa orang-orang yang tidak yakin akhirat, niki sudah dicabut biasa, tapi langsung ditendang. Niki gambaran nih, wa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum. Dipukul. Langsung kelengker. Dipukul. Cara mencabutnya malaikat itu bukan dicabut diseret botol, tapi langsung ditendang.
Ya boleh istiqomah. Dan kami akan tabahu ma'as khotallah. Karena semacam itulah malaikat mencabut orang-orang yang mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi tidak senang terhadap apa yang diturunkan. Na'udzubillah teman-teman. Menjadi orang mukmin tapi tidak senang Quran. Menjadi orang mukmin tidak nyaman mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang mukmin tapi tidak nyaman masjid, bukan tempat untuk menyejukkan hati. Tapi sing jadi tempat menyejukkan hati nopo? Alun-alun. Tempat rekreasi, baru sejuk hati ini. Masjid buatan jadi tempat. Itu kenapa kata Allah? Ittabi'annahum ittaba'u ma'asfatallah wa karihu ridwana. Dia benci terhadap apa yang diridhoi oleh Allah. Paham? Dia benci, tidak nyaman, tidak senang apa yang diridhoi. Maka di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, di hatinya, dibagi orang yang di hatinya ada penyakit, maka dia tidak nyaman. Paham deh? Na'udzubillah. Kira-kira nyaman betul ngaji nih. Kulo kadang awak wis ngaji tapi kok ati sik sumpah kabeh. Paham? Jenis jenengan kulo kritik awak dhewe sering mikir. Awak ngaji bentino, kulo nek bentino pagi sore ngaji. Pagi sore ngaji dikelani tafsir hadis. Semua kitab tak kaji kok. Tambah kok tambah bukan nyaman kata Allah. Saya dikira kritik itu dengan kulo sami proses. Makanya berdoa. Kenapa ini kata Allah? Orang-orang yang udah sampai malaikat datang dengan cara memukul, cara mencabut nyawanya. Kenapa kok semacam itu? Karena dia mengikuti apa yang dimurkai Allah dan dia tidak senang apa yang diridhoi oleh Allah. Wa karihu ma yardi. Wa karihu ridwana. Dia benci terhadap apa yang disenangi Allah. Apa yang disenangi Allah masjid? Apa yang disenangi oleh Al-Quran? Apa yang disenangi oleh Allah manusia adalah Rasul dan ulama warasatul anbi dan orang-orang orang yang istiqomah. Itu yang dicintai oleh Allah. Ternyata orang enggak nyaman kumpul orangnya. Seneng itu sinten? Menteri. Baru enek menteri paling mengarep lewat ke masjid enek bupati teko mriki kompak para pelosok. Bener. Kan apa lek enek bupati. Coba bupati jadwal membuka bersama tadi. Mari bupati ini mari kajian tafsir hilang. Paham? Jadi gak nyaman. Ngaji gak nyaman. Terus namanya sholat gak nyaman. Dikir gak nyaman. Gak menjadi hal yang menyenangkan. Ini gambaran Allah. Ini gambaran Allah. Gambaran Allah yang ngomong. Fa'ahbatu akmalahu. Lekes mono. Maka Allah menghapus. Kenapa? Karena di hatinya ada penyakit di luar. Lek orang munafik karena tujuannya bukan Allah, lek wong mukmin lek sing munafik amalnya bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi Allah menghilangkan pahala amal-amal. Awan am hasibal ladzina fi qulubihim maradun ayyuhum. Nah ini dia tidak mengira orang yang di dalam hatinya ada penyakit terus Allah tidak menampakkan. Nah ini asbabun nuzul ini. Lek zaman Nabi ternyata yang di hatinya ada penyakit hasud, dengki terhadap Nabi dan orang-orang mukmin, ternyata bi Allah ditampakkan. Walau sa'ala kamu. Kalau saya berkehendak, kata Allah, aku tunjukkan, aku berikan tahu kaum Muhammad siapa saja di antara mereka yang ada di hatinya penyakit, kata Allah. Jelas ketika ayat ini turun, fala arafnahu bisimahum wala ta'rifannahu filahdil qaul, dan sungguh aku akan menampakkan kepada engkau Muhammad siapa-siapa saja yang mereka hanya pintar manis dalam ucapannya. Ini kata Allah. Hari Allah langsung khutbah. Ketika ini lebih jelasnya ke surah Taubah. Cuma mereka dikutip malik sifat-sifatnya orang munafik. Hari Nabi ini khutbah langsung ditunjuk si fulan bangkit keluar dari masjid, si fulan sampai jumlah ini kurang lebih 66
lebih lah, kurang lebih 60 orangan. Ketika Nabi khutbah dipanggil satu persatu. Si fulan keluar. Langsung perintah dari Allah. Niki ayat kita nih. Ayat 29. Ayat 29. Menjelaskan aku beritahu Muhammad siapa di antara jamaah engkau itu yang ada munafik, ada penyakit di hatinya. Dipanggil langsung. Si fulan keluar, sampai 60 orang. Ketok. Langsung ditampakkan oleh Allah. Jadi ketika itulah, kenapa kok Allah menampakkan semacam itu? Karena orang-orang munafik ini gembosi umat muslim dari dalam. Sinten Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi ketika orang-orang kafir Mekah itu menyerang ke Madinah, apa? Ternyata orang-orang munafik yang hidup sholat bersama Nabi, ngaji bersama Nabi, ternyata di balik layar membiayai peralatannya orang-orang kafir. Tapi yang disuruh sholat tengah. Ini di zaman Nabi, di zaman Nabi. Gini kita Al-Quran nih, sebenarnya sepuluh ngarang. Ini kita Al-Quran dengan bahwa surah Muhammad mulai dari 20 dan 30 ini menjelaskan kayak ini. Hari ditampakkan oleh Allah. Lagi diterus-terus rusak umat muslim. Ternyata itu api terjodoh. Ya mungkin maka di bulan panjenengan diperintah Ramadan, berpuasa Ramadan diajarkan sebuah menampakkan dohir dan batin itu sami. Ini kulah nam ini si mukmin teman. Kalau seandainya bulan panjenengan si ini liyani, si kurang murni, bulan yakin lah, ini kurang murni, ini kurang murni. Ini lah, yang dipuji titi lagi serkem, yang kata dia lemas. Biasa itu sih namanya proses untuk menyempurna. Kasarannya wis iman sudah 75, kurang finishing lah. Finishingnya kurang finishing. Dan ini boten Mas, wis gak ini belasnya. Wis murni tujuannya dunia yang ingin selamat. Naudzubillah. Jadi tegur tenan oleh Allah filah mirqaul. Jadi omongannya di luar nampak apik, tapi saja itu ini mantap. Di hatinya tersimpan adalah kebencian dan dendam. Makanya kemarin setelah diproses dengan Ramadan, setelah diproses dengan tadarus Quran, tadarus ini kajian, tadarus Quran, diproses dengan hadis Nabi, zikir qiyamul lail di bulan Ramadan. Kok derek kok teng hati kok ini dendam, marah. Padha wong muslim, maka bulan panjenengan bukan orang lain yang salah. Ternyata diri bulan panjenengan kiambak sing ini masalah, bukan orang lain. Maka nih kata Imam Ghazali itu mengutip, ini uang ada seorang ulama mangkel ngomong ini. Tengah ini enggak nyaman, ketemu wong yang enggak bisa. Ini diceritakan tentang kitab ini. Umpamanya bulan panjenengan, tengah bulan mangkel kesimpulan. Setiap ketemu wong ini aku enggak senang. Tengah nanti mau bener. Setiap ketemu si fulan di hati fulan banyak gak nyaman. Ya ulama ini cerita begini ya. Setiap ketemu hari apa? Karena sadar daunnya Nabi, sadar ulama orang ini amin. Karena sadar dia sendiri yang ada masalah. Ada ingin mengobati hati yang mangkel selalu dendam, marah, benci kepada orang lain. Ada yang dibenci itu diundang ngomong. Nah dipagi hadiah, dikei hadiah. Ternyata mangkel si kancet. Jadi sing dibenci niku, sing gak diseneni niku, sing digedengi, dikei hadiah ternyata mangkel si kancet, gedene si kancet gak ilang tengah hati. Krono gak ilang tengah hati diundang tak orang yang dibenci ke rumahnya. Ya gak paham. Sing dibenci itu gak paham. Lek awake dibenci kali sing dikei hadiah. Krono si kancet tengah hati ini dendam ini mangkel teng wong niki ada diundang lah wong niki hadiah kancet. Gak panas tengah hati ini. Dendam memang ada diundang ke omai. Setelah diundang menggriani wong amin ini, wong sing diundang sing digedeng ini kayak tidak pipi nih. Kaget. Gepotan turun lo gak ada masa gak ada. Coba idat ini. Dipaksa itu. Setelah diidat ini ternyata tengah hati hilang rasa mangkel. Lama sore agama. Kasaran ini contoh. Ketika bulan panjenengan mangkel nang wong liya, padha muslimin, tonggo male dulur. Ati kula mangkel gawe
sebab atau enek sebab nopo duwe salah dikit tapi mangkele salah lah terus gak mari-mari. Niku sing masalah bukan yang dimangkeli tapi bulan panjenengan sing masalah. Jadi nopo kan supados ilang ke hadiah. Kira-kira iso mboten enek wong dimangkeli kula panjenengan mari hadiah. Cek ilang gak sama. Niki cara ulama membersihkan hatinya supaya tidak ada dendam marah kepada saudara muslim. Tapi ulang pada lek mangkel malah ngejak wong liya, wah seneng lek aku. Enggak seneng lek aku simpulan, malah ngejak wong liya. Ngejak wong liya ngejak gak gen. Sering nuwun. Ketika ulang mangkel nang simpulan malah ngejak wong liya ikut gak seneng. Tak tambah rusak. Wis awak dhewe wis dianggap elek, malah tambah ngejak wong liya. Enggak karakter mukmin no, makin arang-arang lagi tafsir. Wangi susah, tambah tahu tentang kitab, tambah tahu tentang kajian Rasulullah, akhlak ulama, ulama, tambah momen lah, tambah momen. Lek boten sarene kalian dungo tentang ya Allah. Kadang bulan panjenengan ritual Ramadan, ritual hari raya Idul Fitri, kan sekedar kayak biasa mau salam. Tangani salaman, tapi tengah hati dipanjang. Oh, hati-hati sampean. Tengah hati ini tidak temenan, tidak lahir batin. Cuma sepanduk itu sing lahir batin. Lho, sepanduk lahir batin tapi tengah hati ini semangkel benci nang padha muslimin. Nah, makanya sahabat-sahabat yang mau ceritanya. Ketika ada satu sahabat susah-susah kabeh. Niku gambaran teng hadis-hadis tentang panjenengan. Dan ini sing badhe dipraktekkan suwi. Makanya perlu berdoa, perlu lihat di asuna wahid, mugi-mugi bulan panjenengan tidak ada benci, tidak ada dendam antara satu dengan yang lain. Oleh utang gak bayar-bayar. Ini kita diceritakan panjang. Benjing itu salah satu keistimewaan ketika bulan panjang mampu memaafkan orang lain, meskipun berat ini, meskipun berat. Ketika bulan panjang mampu memaafkan di dunia, maka bulan panjang akan tercatat menjadi as-siddiqin wasyuhada wasolin seperti yang judul doa setiap mantun tarawih diwaca. Tapi ketika bulan panjenengan tidak berhasil memberikan maaf kepada orang lain ketika di dunia, maka bulan panjenengan dia tetap ibadahnya di tarawih tapi tidak termasuk golongan siddiqin. Ternyata nomor benjen di akhirat itu ada sidang. Ada salah satu orang, kodol muslimin, kalau dijenengan lah, kalau diutang sebulan, ternyata gak iso kuat nyawa. Kalau gak kuat nyawa, dendam, oh tak tagih akhirat. Terus bulan namanya ini, kalau gak kuat nyawa utang, ditagih akhirat betul. Pasti ya. Seandainya bulan panjang memberikan maaf di dunia, wis ditagih gak mungkin nyawa. Kalau wis gak duit. Atau bulan panjang kalau mampu memaafkan di dunia, maka bulan panjang catatannya sedikit. Nopo? Di dunia dan ini diberi tentrem, di alam barzah diberi tempat surga, bangkit bersama siddiq, pasti istimewa. Tapi kalau bulan panjang tidak berhasil memaafkan orang lain di dunia, ada bulan panjang prosesnya biasa, mungkin biasa. Keratan mukmin biasa paling enggak lah rontok min riyadiyah. Karena rajin ngaji, rajin sholat, gak pernah mendolimi wong. Cuma didolimi wong aja, tapi gak mampu memberi maaf. Hari wes tak tagih akhirat. Terus besok ditagih temenan di akhirat dituntut. Disidangkan dua orang ini. Ini cerita tentang kitab iya. Ketika disidang dua orang ini, apa kata Allah? Wes ambil. Ini Nabi cerita. Nabi cerita tentang sahabat dan Nabi tertawa dan sambil menangis. Kenapa? Karena sahabat ini ketika kebaikannya tidak ada, kejelekannya orang yang dihutang ini pun diambil, diparingakan tentang dia sih boten saged nyawa. Terus napa ya? Allah niku mari memberikan jalan. Terus yang dihutang ini pun dipanggil, baik. Coba sawangan surga. Ternyata nopo nyawang surga ini bangunan terbuat dari emas, dari perak, tinggi. Waduh ya Allah, ini tempatnya Nabi dan orang mati syahid atau sinten. Enggak, tempatnya wong sing kuat bayar. Waduh sinten sing kuat bayar bisa menempati rumah sempit mewah kayak ini sampean iso dari Allah.
Dan dengan apa ya? Memaafkan saudara. Memaafkan saudara. Awakmu iso menempat. Arek utang sing tentunya langsung hilang. Gitu ya tak maaf kasarannya ngoten. Seandainya bulan panjenengan saat ini mampu memberikan orang lain, ditawari. Ulang banyak ono dulur, ulang banyak dialihkan sering tukang dulur. Kali tombol gara-gara karena sakit terang. Seandainya bulan banyak mampu memaafkan orang-orang ngoten, sing berbuat dolim, ternyata dimaafkan. Bi Allah ini misalkan sakit terus udah tak ganti ini tentangan araya. Kira-kira langsung ikhlas loh. Kira-kira langsung ikhlas loh. Kulan panjenengan umat ini dijungkul setunggal. Seandainya langsung ini wahyu turun, misalkan udah tak ganti umat araya. Kira langsung gelem loh. Langsung memaafkan loh. Tapi jenggi kotor. Ketika mangkel utang itu tentunya nggak dibayar-bayar, ada dibawa ke pengadilan Allah. Bi Allah supados foto muslim ini saling memaafkan dan saling menyelamatkan. Bi Allah dibalas. Jadi orang mukmin yang sudah tidak punya apa-apa nih, ditolong ya Allah. Karena pancen nggak mampu, nggak ada kekuatan. Tapi balasan Allah luar biasa, langsung hilang dendam. Nah, seandainya Quran panjenengan dendam itu dihilangkan sejak di dunia, maka hidupnya lahumul busra fid dunya wal akhirah. Di dunia sudah menjadi orang yang ahli surga, mati di alam barzakh cabutnya malaikat seperti mencabut para nabi dan as-siddiqin, bangkit kepada mahsyar bersama para nabi. Cuma Quran panjenengan alhamdulillah mik judul dumunit to mantun terawih. Ma'as-siddiqin waswada wasolihin, tapi akhlak sifat dereng naik. Terus apa? Kok kaya ngantuk lagi aja. Aku dipikir terangkan. Kok jenengan kalau geliat Pak ya Allah. Tapi praktek Nobel. Apa Nobel? Mau duit 1 juta deh. Nobel pas kapelingan tanah lah. Nah, mugi-mugi bulan panjenengan seketik demi seketik fadilah Quran minimal tidak berkelanjutan dendami, marah, benci kepada orang lain. Mugi-mugi fadilah Ramadan hati bulan panjenengan diparingi lemah lembut, diparingi mudah memaafkan orang lain.